Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bil ikhtisar, kami kelompok 2 Makul Aswaja Nahdiyah dan Pesantrenan akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam dan terbentuknya masyarakat muslim di Indonesia. Berbicara tentang masuknya agama Islam di Indonesia, tentu banyak sekali perspektif para ahli sejarah. Kapan pertama kali agama Islam masuk ke Indonesia? Namun dari banyaknya perspektif para ahli sejarah, masyhur dalam buku-buku sejarah setidaknya ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, kemudian teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina. Jadi kenapa dikatakan teori Gujarat? Karena menurut para ahli pencetus teori Gujarat, mereka mengatakan bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia yang menyampaikan atau yang melakukan Islamisasi ke Indonesia ini adalah tokoh-tokoh dari Gujarat, India. Karena menurut mereka dulu para tokoh dari Mekah datang ke Gujarat ini berimigran, namun mereka hanya singgah, tidak datang ke Indonesia melakukan Islamisasi. Artinya apa? Menurut mereka para ahli, para tokoh Gujarat, orang atau tokoh yang melakukan Islamisasi ke Indonesia adalah tokoh-tokoh dari Gujarat, India. Kemudian mereka mengatakan demikian bukan tidak ada alasan. Mereka mempunyai beberapa alasan. Yang salah satunya adalah peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada tahun 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Gujarat, India. Ini salah satu alasan kenapa mereka para ahli sejarah atau pencetus teori Gujarat mengatakan bahwa pertama kali masuknya agama Islam ke Indonesia ini murni datang dari tokoh-tokoh dari Gujarat, India yang melakukan Islamisasi ke Indonesia. Sekilas untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan dari teori Al-Gujarat, yaitu teori Mekah. Sedangkan teori Mekah pertama kali dicetuskan oleh sosok yang sangat kita kenal, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih akrab disapa Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, masuknya Islam ke Indonesia berawal dari para pedagang asal Mekah. Pandangan ini turut menyatakan bahwa Buya Hamka tidak sepakat dengan teori Gujarat. Lebih lanjutnya lagi, Buya Hamka menyebut bahwa masyarakat Arab Saudi datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam pada abad ke-7, lalu diikuti oleh bangsa Persia dan Gujarat. Sebab pada abad ke-13 Masehi telah berdiri kerajaan Islam di wilayah Aceh. Hal ini turut dibuktikan oleh wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi, serta khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasul pada masa itu. Untuk penguatan teori Mekah dikuatkan oleh hadirnya teori Arab, bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Teori ini turut didukung oleh banyak tokoh seperti Haji John dan Vance Laur dan lain-lain. Adapun untuk data penguatan teori Mekah, yang pertama, para pedagang Arab mendominasi pasar sekitar abad ke-7 hingga 8 Masehi. Mazhab di Indonesia mirip dengan mazhab Syafi'i di Mekah dan di Mesir. Inti teori Mekah memiliki beberapa inti, yaitu sebagai berikut. Masuknya agama Islam ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab. Nomor 2, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Nomor 3,
Perdagangan antara bangsa Arab dan Indonesia telah terjadi sejak sebelum Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Teori Persia. Seperti yang Gramet tahu, negara Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Hal itu terjadi karena ada lebih dari 200 juta jiwa yang memiliki olah negara Indonesia. Banyaknya produk di Indonesia membuat negara ini mampu menggeser jumlah penganut agama Islam di negara Pakistan menjadi urutan kedua dengan jumlah 195 juta jiwa. Menggeser jumlah penganut agama Islam di negara India menjadi urutan ketiga dengan jumlah 183 juta jiwa. Dan menggeser jumlah penganut agama Islam di negara Bangladesh juga menjadi urutan keempat dengan jumlah 183 juta jiwa. Selain dikarenakan jumlah penduduk di negara Indonesia yang sangat banyak, proses penyebaran agama Islam di Indonesia pun juga dikenal sangat cepat serta luas. Mayoritas persebaran agama Islam di Indonesia dimulai dari penduduk yang berada di Pulau Sulawesi hingga Pulau Sumatera, lalu dilanjutkan ke Pulau Maluku. Baik, mungkin cukup ya presentasi tugas UAS untuk hari ini. Kami mewakili kelompok 2 mohon maaf tiada batas apabila ada pemaparan materi tadi mendapatkan kesalahan atau kurang tepat. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.